Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten Yusrin. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang eksponen dan logaritma. Di mana video ini adalah part ketiga yang membahas tentang eksponen dan logaritma. Part 1 dan 2 saya sertakan di kolom deskripsi jika ada yang baru menemukan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang peluruhan eksponen atau penurunan secara konstan, di mana definisinya adalah menjelaskan bahwa peluruhan adalah penurunan secara konsisten pada periode tertentu. Artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara tentang peluruhan, berarti kita berbicara tentang penurunan secara. Berarti kalau kita gambarkan dia pada diagram kartesius, maka dia akan fungsinya itu atau grafiknya itu akan menurun secara konsisten, begitu. Jadi selama itu penurunan, kalau kita gambarkan di diagram kartesius, maka itu disebut dengan peluruhan eksponen. Fungsi peluruhan ini salah, bukan pertumbuhan. Fungsi peluruhan eksponen itu adalah N dikali A pangkat X, di mana A-nya ini lebih dari 0, tetapi kurang dari 1. Artinya dia bentuknya pecahan gitu ya. Tidak sampai 1 gitu. Di mana N-nya itu bilangan real positif. Kemudian X-nya itu adalah bilangan real juga. Nah, jadi ini adalah definisi. Jadi saya pikir kalau video ini sudah kita bahas menggunakan GeoGebra. Jika ada yang baru menemukan channel ini, sekali lagi silahkan ke nonton pada konten-konten saya sebelumnya yang membahas tentang pertumbuhan eksponen itu sendiri. Baik, sekarang untuk memahami jauh persoalan dengan peluruhan eksponen, maka kita akan pelajari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan eksponen itu sendiri. Contoh soal pertama, obat penahan sakit disuntikan pada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Obat yang disuntikan adalah dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jamnya. Oh, berarti begini dia konsepnya. Cara berpikirnya adalah seseorang disuntikan 50 gram dosis. Nah, tetapi setelah 1 jam berlalu, maka dosisnya berkurang menjadi setengah dari dosis ini, 50. Berarti fase pertamanya ini kan tidak berfase ini. Artinya pertama sekali diberikan perlakuan itu menjadi 50 gram. Tetapi ketika fase pertama ini berubah menjadi 25 mikrogram itu sendiri. Oke, pertanyaannya, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Kemarin sudah kita sedikit singgung bahwa ternyata setelah 1 jam ini kan belum ada fase ini. Nah, sehingga jawabannya adalah di fase pertama itu. Nah, dosis awal ini sudah kita jelaskan tadi. Sudah ini dari sini Nah, dosis awal. Kemudian F0-nya jelas karena belum dapat perlakuan, masih awal sekali. Nanti peluru setelah 1 jam. Makanya setelah 1 jam kemudian 5/2 dikali 50 itu sama dengan 25. Kemudian ini fase kedua ya, fase kedua. Fase kedua ini kan kalau fase pertama kan tinggal 25, maka 1/2 dikali 25 itu sama dengan 12,5. Nah, sekarang fase ketiga. Fase ketiga artinya pada jam ketiga, di mana jam kedua ini jumlah dosisnya tinggal 12,5. Ketika dikalikan lagi dengan 1/2, maka hasilnya 6,25. Seperti itu dia. Kemudian, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat? Nah, ini gampang logikanya kalau sudah begini bentuknya. Nah, dia
Pertama sebelum fase inti kan menjadi 50. Berarti ini sebelum ada perlakuan 50 seperti ini. Oke. Dimaklumi ya tulisannya soalnya baru belajar menulis. Oke, baik, sekarang kita akan coba mencari model matematika yang menyatakan peluruhan obat tersebut. Nah, ingat, ini adalah dosis sebelum 1 jam, sehingga jelas bahwa perkalian berulangnya ini terdapat pada jam-jam seterusnya, di mana berkurang menjadi dari 1/2 berkurang 1/2, kemudian berkurang lagi 1/2, sehingga rumus umumnya itu menjadi 1/2 dipangkat X, di mana X ini menyatakan bahwa jumlah jamnya. Jadi ketika ditanya sisa berapa dosis yang akan tertinggal ketika X-nya itu sama dengan 2, berarti ininya menjadi 2, berarti 50 kali 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 itu kan 1/4. 1/4 dikali 50 ini sama dengan 12,5. Seperti itu. Jadi ini menyatakan bahwa fungsi eksponen itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh soal kedua. 200 mg disuntikan dalam tubuh pasien yang menderita penyakit paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan melalui ginjal setiap jam. Jika setiap jam 50% zat tersebut dikeluarkan dalam tubuh pasien, berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa dalam tubuh pasien setelah 5 jam? Ingat bahwa mula-mula ini sebelum ada fase ini kan 200. Kemudian diketahui apa lagi? Peluruhannya 50%. Jika setiap jam peluruhannya 50%. Nah, jadi kalau kita gambarkan dia ke dalam bentuk untuk mempermudah, kita gambarkan dia dalam bentuk tabel seperti ini. Ingat, fase pertama atau peluruhannya itu kan ketika belum ada jamnya, ini masih 200 mg. Namun ketika jam pertama ini kan setiap jam dia berkurang 50%, berarti atau 1/2 seperti ini. Oke. Nah, jadi fase pertama ini dari 200 ini akan berkurang 50%, atau kita kalikan saja dengan 1/2 menjadi 100. Kemudian dari 100 ini setelah 1 jam berikutnya atau di fase kedua dikalikan lagi dengan 1/2 atau dikurangkan dengan 50%, sehingga pada fase kedua jumlahnya ini tinggal 50. Nah, sebenarnya di sini kelihatan polanya bahwa ini kali 1/2 seperti ini. Kali 1/2. Seperti ini. Ini juga polanya kali 1/2. Sehingga persamaan umumnya ini atau fungsi eksponennya ini bisa kita tulis dengan 200 dikali 1/2 pangkat X, di mana X-nya ini menyatakan peluruhan jam. 200 ketika ditanyakan fase pertama, berarti 1/2 pangkat 1 itu sama dengan 1/2, berarti 200 kali 1/2 itu sama dengan 100, terbukti. Kemudian ketika ditanyakan fase kedua seperti ini, atau 2 jam setelahnya, maka 200 kali 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 1/4. 1/4 dikali 200 ini sama dengan 50. Olehnya itu, kalau yang ditanyakan adalah setelah 5 jam, maka banyaknya zat yang tersisa dalam tubuh adalah, maka tinggal kita masukkan. Kita ganti X-nya menjadi 5. Karena yang ditanyakan adalah setelah 5 jam seperti ini. Nah, seperti ini. X-nya menyatakan 5. Atau di sini F5 ya. F5 aja, bukan Fx ini. F5 sama dengan 200 kali 1/2 pangkat 5. Nah, 1/2 pangkat 5 itu sama dengan 0,03125. Kemudian kita kalikan dengan 200, itu sama dengan 6,25. Atau F5-nya sama dengan
6,25. Sehingga kalau ditanyakan zat yang masih tersisa dalam tubuh pasien setelah 5 jam adalah 6,25 miligram. Oke, jadi terjawab contoh soal kedua. Sekarang kita akan bahas contoh soal ketiga. Massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg. Ingat, 0,3 kg. Pada pukul 10 pagi, tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15% setiap jam. Berapa banyak zat radioaktif tersebut setelah 5 jam kemudian? Jadi ini kurang lebih sama ya. Ketika zat pertama ini adalah 0,3 kg. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah di sini peluruhannya itu 15%. Jadi setiap jam tersisa 85% atau 0,5. Jadi begini. Dalam 0,3 itu dalam suatu radioaktif itu kan 100%. 100%. Tuh. 100%. Nah, tapi kemudian dikurangi dengan 15% dari peluruhan setiap jamnya. 15%. Nah, jadi sama dengan 85%. 85%. Nah, jadi sehingga 85% inilah yang kita kalikan dengan jumlah zat sebelumnya untuk mempermudah kita. Atau lebih jelasnya kita perhatikan tabel seperti ini. Ketika sebelum ada perubahan itu kan 0,3 kilogram. Tapi setelah fase pertama ini kan kemudian dikali dengan 85% atau dikurangi dengan 15% gitu ya. Sehingga ini menjadi 0,025. Sehingga fase selanjutnya 0,215 seperti itu. Ingat 85% ini adalah sisanya karena sudah dikurangi dari 15%. Sehingga inilah yang kemudian dikali dengan sisanya ini 85% seperti itu. Nah, sehingga bisa kita lihat, ingat ketika ini kemudian dikali dengan 85% atau 0,85 kalau kita ubah dalam satuan pecahan. Jadi ini menyatakan pada fx-nya menyatakan pada jumlah peluruhan jam. Jadi ini adalah fungsi eksponennya. Nah, setelah 5 jam maka jumlah zat yang dikeluarkan tubuh adalah 5 jam. 5 jam berarti kita ganti X-nya saja menjadi 5. Di mana X-nya ini adalah menunjukkan bahwa fase peluruhan itu sendiri. Jadi 0,3 kali 0,85 pangkat 5. 0,5 pangkat 5 itu sama dengan 0,443. Kemudian dikali dengan 0,3 itu sama dengan 0,13. Jadi terjawab bahwa setelah 5 jam itu ada 0,113. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh soal ketiga. Sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Bola tersebut menyentuh tanah kembali dan melambung setinggi 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Bola tersebut dipantul melambung kembali dengan ketinggian yang sama, sampai akhirnya benar-benar berhenti melambung jatuh ke tanah. Pertanyaannya, gambarkan grafik fungsi perubahan ketinggian lambung bola hingga akhir menyentuh tanah. Kemudian yang kedua, pada lambung pertama bola akhirnya menyentuh tanah. Apa ini? Oh, pada lambung keberapa? Keberapa bukan pertama ya. Keberapa. Keberapa ya. Nah, sekarang penyelesaian. Oke, sekarang untuk memudahkan kita gambar tabel. Ingat, lambung pertama ini sama dengan 300. Kemudian setelah melambung, kemudian turun kembali sehingga ketinggiannya menjadi 180. Di mana kemudian 300 dikali dengan 3/5. Selanjutnya lagi dikali 3/5 dan seterusnya. Sehingga polanya akan diketahui bahwa 3/5.
3/5 seperti ini. Ini juga 3/5 seperti ini dan seterusnya. Sehingga dapat diketahui bahwa nah, ini adalah gambar grafiknya. Nah, untuk memudahkan kita menggambar grafik agar lebih mudah, saya rekomendasikan menggunakan GeoGebra. Nah, sekarang pada lambung keberapa fungsi eksponen ini, pada lambung keberapa kira-kira bola ini akan berhenti. Nah, untuk mencari, ini kan saya sudah sajikan dia dalam bentuk presentasi. Untuk mempermudah kita gunakan Microsoft Excel saja untuk mempermudah kita mengetahui peluruhannya. Nah, karena ini kan tidak diketahui n-nya berapa. Kalau misalkan n-nya diketahui berapapun bisa kita cari. Tetapi kalau seperti ini kita disuruh saja menerka-nerka kira-kira sampai ke berapa bolanya berhenti, maka baiknya saya rekomendasikan menggunakan Excel. Sehingga di sini bisa kita bermain logika. Jika ditanya pada lambungan keberapa bola menyentuh tanah, di mana lambungan pertama tingginya masih menjadi 180 cm, lambungan kedua 108 cm. Nah, coba kita perhatikan pada tabel ini, pada presentasi ini kan dilihat bahwa pada fase ke 11 ini, di mana ketinggiannya mencapai 1 cm, ini kan kalau logikanya ini sudah tidak bisa bola ini melambung kembali, sudah tidak mungkin. Maka kemungkinan jawabannya adalah 11 fase atau pada benturan ke-11 seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.